Ibarat kejuaraan bela diri pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 02 Paya Senara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, merupakan pertarungan terakhir bagi pasangan calon 02 versus 03 untuk meraih kursi wali kota dan wakil wali kota Sabang masa jabatan 2025 hingga 2030 mendatang. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pasangan calon wali kota Sabang nomor urut 03 Ferdiansyah dan Muhammad Isa. Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 02 Paya Senara, Kecamatan Sukamakmu. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Selanjutnya, MK menyatakan batal terhadap keputusan Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Sabang nomor 205 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang tahun 2024. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang tahun 2024 sepanjang di tempat pemungutan suara atau TPS 02 Desa Paya Senara, Kecamatan Sukamakmu dengan mendasarkan kepada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Begitu putusan Majelis Hakim MK. Untuk itulah pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan akuo diucapkan. Begitu kata Ketua MK Suhartiono saat membacakan amar putusan Senin 24 Februari lalu di Jakarta. Itu sesuai keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang nomor 205 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sabang tahun 2024. Dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Sabang tanggal 3 Desember 2024 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir, yaitu menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Lanjut Suhartoyo. Sebelumnya, pemohon menginginkan agar PSU dilakukan di 6 tempat pemungutan suara atau TPS, yaitu TPS 02 Desa Paya Senara, Kabupaten Sukamakmu, TPS 02 Desa Ane Laut, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, dan TPS 01 Ano Hitam, Kecamatan Sukajaya. Pasangan Ferdiansyah Isa beralasan pemungutan dan perhitungan suara di Pilwalkot Kota Sabang banyak ditemukan pelanggaran, kelalaian hingga pengabaian yang dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan pengawas atau PTPS yang bertugas. Pertama, terkait dengan pemungutan suara yang dilakukan di luar batas waktu yang ditentukan. Kedua, pemungutan suara dan perhitungan suara tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. Serta ketiga, adanya pemilih yang tidak mendapatkan hak pilih. Sebelumnya, KIP Kota Sabang menetapkan pasangan independen Zulkifli dan Suratji sebagai peraih suara terbanyak, yaitu 9.786 suara pada Pilwalkot Kota Sabang berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Pasangan tersebut mengalahkan dua pasangan lain yang diusung partai politik lokal maupun nasional, yaitu Paslon 01 Hendra Marwan yang meraih 2.504 suara dan Ferdiansyah Muhammad Isa pada nomor urut 3 dengan jumlah total suara 9.672 suara. Ia menyorot bahwa penyelenggaraan pemilihan umum pemilu yang jujur adil tidak dapat lepas dari penyelenggara yang berintegritas serta profesional. Hal tersebut disampaikannya dalam pemeriksaan persidangan lanjutan yang dilaksanakan panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Eni Hidayat. Kata Charles, integritas dan profesionalitas ditunjukkan dengan menjalankan seluruh prosedur pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terkait dalil pemohon adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang diduga melakukan pemungutan suara di luar batas waktu, ini merupakan bentuk ketidakprofesionalan dari penyelenggaraan pemilihan atau Pilwalkot Kota Sabang. Nah, sama adanya ketidakprofesionalan di penyelenggaraan pemilu tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu hingga MK dapat memerintahkan pemungutan ulang suara atau PSU seperti diatur dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau Undang-Undang Pilkada. Pasal tersebut mengatur bahwa PSU dapat dilakukan di TPS jika terbukti satu atau lebih dari keadaan seperti pembukaan kotak suara hingga berkas pemungutan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Di samping itu, Charles juga berkaca terhadap rekomendasi PSU dari Bawaslu di 780 TPS pada pemilu 2024. Sedangkan pada Pilkada 2024 setidaknya ada sekitar 154 rekomendasi PSU dari Bawaslu. Dalam hal ini terjadi kesalahan teknis dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum terkhusus dalam pemberian suara di TPS. Maka sudah sepatutnya harus dilakukan koreksi sebagaimana yang telah dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara ulang atas perintah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi sebagai akhir sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, sambung Charles. Tak hanya itu, pemohon juga menghadirkan saksi bernama Muhammad Nasir yang bertugas sebagai saksi paslon nomor urut 03 di TPS 03 Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Nasir mengungkap terdapat 13 pemilih di TPS 03 Desa Kuta Barat yang sakit pada hari pemungutan suara Pilwalkot Sabang. Salah satunya bernama Asmayadi yang waktu itu didatangi oleh KPPS, saksi dan panitia pengawas pemilihan umum Panwasli pada pukul 13.30 WIB untuk dilakukan pemungutan suara. Ia menjelaskan bahwa ada 10 pemilih yang sakit pada hari pemungutan suara. Namun, KPPS baru mendatangi mereka pada pukul 14.00 hingga 14.43 waktu Indonesia Barat. Dan itu berarti sudah melewati batas waktu pemungutan suara yang diatur dalam PKPU nomor 17 tahun 2024 dalam keputusan KIP Aceh nomor 51 tahun 2024. Saya ikut mendatangi pemilih yang sakit, ujar Nurul. Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi atau ahli tersebut, ia membantah pelaksanaan pemungutan suara yang melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Pihaknya juga mengunjungi 19 pemilih yang sakit dan pelaksanaan pemungutan suaranya tidak melewati waktu tenggang. Setiap tahapan yang kami lakukan itu berjalan lancar yang mulia, ujar Suwardi yang hadir secara daring. Sementara itu, anggota Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Kota Sabang Sunarno menjelaskan tentang adanya kejadian terselipnya kertas suara saat rekapitulasi suara pemilihan gubernur atau Pilgub Aceh di TPS 02 Desa Paya Senara Kecamatan Sukamakmur. Saat perhitungan dan mencocokkannya dengan daftar hadir ternyata terdapat kekurangan 2 suara. Pada saat pencarian, rupanya ditemukan dalam laci meja ketua KPPS dan menurut keterangan pengawas TPS 02 Desa Paya Senara, kotak suara untuk Pilwalkot Kota Sabang juga dibuka oleh KPPS untuk mencari surat suara yang hilang tersebut. Waduh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.